Oke, baik, halo semuanya. Kembali lagi di channel Hikmatullah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara penggunaan Google Colab atau biasa disebut kolaboratori. Nah, di sini untuk Google Colab itu sendiri merupakan sebuah executable dokumen, mungkin mirip dengan Jupyter ya bagi yang pernah menggunakan Jupyter Notebook. Nah, di sini Google Colab itu sendiri digunakan untuk menyimpan, menulis, dan membagikan sebuah program yang telah dibuat. Nah, Google Colab ini diperuntukkan untuk menjalankan bahasa pemrograman Python. Nah, biasanya digunakan untuk machine learning, deep learning, image processing, maupun data mining. Lalu Google Colab ini sendiri merupakan sebuah software cloud ya. Nah, dimana dikarenakan software ini software cloud, berarti software ini dijalankan secara online melalui browser. Nah, berarti kalau kita mau mengakses Google Colab ini, kita tinggal buka aja browser. Sini kita buka browsernya. Nah, setelah dibuka browser, tadi sudah saya sebutkan bahwa Google Colab itu merupakan software cloud, di mana software dengan penyimpanan data online ya. Untuk penyimpanan data online-nya itu sendiri, Google Colab ini terintegrasi dengan Google Drive. Jadi, kalau misalkan kita mau mengakses Google Colab, kita harus buka Google Drive-nya terlebih dahulu. Di sini silahkan kita buka Google Drive-nya. Di sini. Untuk mengaksesnya, silahkan klik menu baru di sini, di pojok kiri atas. Lalu pilih lainnya dan silahkan pilih Google Collaboratory. Nah, yang ini. Oke, di sini posisinya saya sudah mengaktifkan Google Collaboratory pada salah satu email saya. Nah, bagaimana caranya jika teman-teman belum mengaktifkan di drive-nya? Nah, jika teman-teman belum mengaktifkan di Gmail-nya atau di drive-nya, itu menu Google Collaboratory-nya tidak akan muncul seperti ini. Nah, kita buka untuk contoh ketika kita belum mengaktifkan. Nah, saya akan buka salah satu email yang belum saya aktifkan untuk Google Collaboratory-nya. Saya pilih yang email yang ini. Yang ini kita close dulu saja. Oke, di sini saya sudah masuk pada Google Drive di email kedua saya. Nah, pada Gmail yang kedua saya ini saya belum mengaktifkan Google Collaboratory-nya. Nah, di sini kita aktifkan Google Collaboratory-nya, yaitu sama seperti ketika mengakses Google Collaboratory, yaitu kita pilih menu baru. Di dalam menu baru ini kita pilih lainnya, lalu scroll ke bawah, kita cari menu hubungkan aplikasi lainnya. Nah, kita klik yang ini. Nah, di sini kita tinggal scroll ke bawah atau bisa di menu telusuri aplikasi, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada Collaboratory. Kita tinggal pilih aja di sini untuk Collaboratory, klik. Nah, ini akan menjalankan proses setting dan instalasi secara langsung di dalam browsernya kita. Kita tinggal klik install saja seperti ini. Lalu lanjutkan. Setelah itu kita tinggal pilih akun Gmail kita. Nah, ini saya pilih yang ini. Oke, Collaboratory-nya telah terinstall. Klik OK. Lalu kita klik selesai. Nah, di sini tandanya sudah terinstall, di sininya tertulis uninstall. Kalau sudah, kita tinggal close. Nah, di sini kita tinggal buatkan aja dulu. Kita masuk ke drive. Oke, di sini kita buatkan satu file untuk pengelolaan data Google Colab-nya. Nah, di sini saya buatkan folder baru. Saya beri nama misalkan file Colab, gitu aja ya namanya. Tapi sesuai dengan nama masing-masing. Saya menggunakan nama file Colab. Untuk membedakannya, saya ganti warna jadi warna kuning. Oke, di sini kita masuk ke dalam file Google Colab-nya, folder Google Colab-nya. Dan di sini folder ini yang nantinya akan mengelola seluruh program yang ada pada Google Collaboratory. Nah, di sini untuk mengakses Google Colab-nya, silahkan di dalam folder file Colab ini silahkan klik baru. Ketika klik baru, kita pilih lainnya dan sekarang muncul Google Collaboratory-nya. Nah, di sini kita tinggal klik aja Google Collaboratory. Nah, ini akan langsung muncul tampilan Google Colab-nya seperti ini. Nah, ini di sini kita beri nama program kita misalkan Hello. Ya, ini untuk program pertama kita yaitu Hello. Nama programnya Hello. Nah, ini nama program Hello ini akan masuk pada Google Colab kita. Nah, di file Colab kita. Nah, ini kita tinggal refresh aja. Ini namanya. Nah, sekarang nama filenya yaitu hello sesuai dengan yang sudah kita buka tadi di Google Colab-nya.
Oke, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan beberapa menu atau fitur yang ada di dalam Google Colab-nya itu sendiri ya. Nah, di sini yaitu tempat untuk melakukan coding. Nah, contoh coding Python sederhana yaitu untuk menampilkan tulisan Hello World. Misalkan kita menggunakan print kurung buka kurung tutup, tulisan Hello Hikmat misalkan seperti itu. Nah, lalu ketika kita sudah menjalankan codingannya itu sendiri, selanjutnya kita klik icon play di sebelah kirinya itu ya. Di sini jalankan cell. Ini bisa menggunakan klik icon ini atau menggunakan control enter ya. Nah, ini bisa menggunakan control enter juga. Nah, ini proses menjalankan programnya. Nah, setelah muncul itu hasil dari program yang sudah kita buatnya itu seperti ini. Hasilnya di bawahnya ya, tampilannya di bawahnya. Nah, ini hasil keluaran atau outputnya. Ini setelah outputnya keluar kita bisa close langsung di sebelah kirinya seperti ini. Ada menu silang seperti ini. Nah, itu adalah tempat untuk codingannya. Lalu di sini ada juga untuk menambahkan beberapa sel ya. Beberapa sel ditambahkan. Coba saya gunakan 2 sel di sini. Nah, ini untuk sel pertama dan ini untuk sel kedua. Nah, contoh misalkan untuk sel pertama ini untuk penamaan variabelnya dulu. Misalkan saya mempunyai variabel nama. Ini kita hapus dulu. Nama sama dengan misalkan Hikmat. Oke. Nah, di sini ini saya hapus dulu untuk outputnya. Nama sama dengan Hikmat. Nah, lalu di sini untuk di sel kedua. Nah, di sini kita jalankan dulu nama ini. Nah, kita gunakan nama ini di sel yang kedua ya. Nah, ini di sel yang kedua itu saya akan print atau menampilkan hasil nama yang tadi, print kurung buka kurung tutup, lalu misalkan di sini hello. Oke, lalu di sini kita sebutkan nama kayak gitu. Oke, di sini masih error ya, karena kan di sini harusnya itu ini sebuah string, berarti harus kita berikan tanda kutip ya di dalam namanya. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan lagi di sel yang pertama. Nah, di sini sel pertama sudah tidak error. Selanjutnya kita print sel yang keduanya. Nah, di sel yang kedua dia mengeprint hello dan juga variabel nama. Nah, variabel nama yang di print itu diambil dari sel yang pertama. Nah, di sini sehingga tampilan outputnya menjadi hello Hikmat seperti itu. Jadi untuk setiap sel ini akan terintegrasi ya di setiap selnya dari sel pertama, kedua dan selanjutnya itu. Oke, itu untuk penggunaan sel dan juga penggunaan programnya, kode programnya. Dan di sini juga ada menu teks. Di sini untuk biasanya digunakan misalkan untuk judulnya, misalkan di sini variabel. Nah, ini hanya untuk penamaan judul. Nah, ini bisa dikeataskan. Nah, ini dengan menggunakan tanda panah seperti ini. Nah, ini kita keataskan atau ke bawahkan kayak gitu ya. Nah, sehingga tampilannya akan seperti ini. Jadi ada beberapa komentar ataupun judul gitu ya. Lalu penjelasan yang kedua yaitu di sini ada beberapa menu tambahan, diantaranya ada menu file, lalu di menu edit di sini, selanjutnya di menu lihat di sini ada beberapa submenu, diantaranya ada daftar isi, info notebook, dan histori kode yang dieksekusi. Lalu ada sisipkan. Nah, ini untuk menyisipkan sel yang tadi sudah kita buatkan. Lalu ada juga untuk menyisipkan teks dan juga menyisipkan sel header bagian. Nah, di sini yang tadi kita aksesnya di sini sebelumnya. Nah, di sini untuk lebih lengkapnya ada di menu sisipkan. Lalu ada menu runtime, ini untuk menjalankan program, bisa menggunakan beberapa shortcut juga sesuai dengan kebutuhan kita ya. Di sini banyak menu yang untuk di runtime. Lalu ada menu fitur dan menu bantuan untuk program Colab ini. Nah, lalu di sini ada juga menu di sidebar ini, diantaranya ini ada menu daftar isi. Nah, di sini untuk di menu daftar isi ini kita bisa melakukan penambahan bagian. Nah, ini misalkan bagian yang pertama kita beri nama untuk bagian ini, misalkan menampilkan hello misalkan kayak gitu. Nah, ini untuk menu bagian, misalkan ini untuk menampilkan hello. Nah, yang ininya kita ke bawahkan. Nah, jadi seperti ini. Di menampilkan hello itu ada beberapa sel dan juga untuk menjalankan ada beberapa kode teks gitu ya di dalam bagian ini. Nah, kalau misalkan mau menambahkan bagian baru berarti tinggal kita klik bagian. Lalu di sini juga ada menu untuk mencari dan mengganti kode yang sudah kita ketikkan, misalkan secara bersamaan. Misalkan kita mau mencari print untuk diganti menjadi apa gitu misalkan. Ini sejenis fitur find and replace ya. Nah, lalu di sini ada menu variabel.
Nah, di sini akan menjelaskan beberapa variabel yang telah dibuatkan. Contoh di sini sudah dibuatkan variabel nama dengan string 6 karakter kayak gitu ya. 1 2 3 4 5 6. Stringnya 6 karakter. Dan di sini ada side menu, file, dan juga di sini ada cuplikan kode serta palet perintah. Nah, di sini untuk palet perintah ini untuk shortcut langsung ke menggunakan perintah-perintah yang disediakan oleh Google Colab ya. Nah, dan di sini ada menu yang di sidebar terakhir yaitu menu terminal. Oke, dan terakhir di sini ada menu setting, di mana ini untuk menyeting bagaimana Google Colab ini akan digunakan mulai dari situs, editor, Colab Pro, GitHub dan lain-lainnya. Ini sudah terintegrasi dengan GitHub juga. Dan di sini yang terakhir itu menu bagikan. Nah, di sini di menu bagikan ini kita bisa berkolaborasi dengan teman lainnya ya, menggunakan akun Gmail masing-masing. Misalkan saya akan mengkolaborasikan ini dengan email saya yang satu lagi yang di sini tadi ya. Kita tambahkan aja, misalkan di sini saya kirim ke email yang saya ini. Nah, saya oke di sini. Dan ini bisa boleh aplikasi pesan atau apa gitu ya. Ini bisa menggunakan link ataupun langsung kirim seperti ini. Nah, tetap bagikan. Oke. Nah, ketika tadi menggunakan link, kita salin dulu linknya ya. Oke, kita tinggal salin linknya saja kayak gini. Salin link. Lalu ininya kita gunakan siapa saja yang memiliki link ini ya. Nah, ini sebagai editor. Oke, kita salin linknya. Lalu selesai. Oke, kita cek ya di sini. Apakah sudah masuk? Kita refresh dulu. Nah, di sini sudah masuk ya. File yang dibagikan yaitu file hello tadi. Nah, yang di sini. File hello sudah masuk di drive yang kedua saya atau Colab yang kedua saya. Atau misalkan tadi saya sudah menyalin linknya, kita akses aja langsung di sini linknya. Lalu kita enter. Nah, ketika kita akses linknya langsung, itu akan menampilkan hasil dari program yang sudah dibuatkan tadi menggunakan Python, yaitu untuk menampilkan nama hello nama kayak gitu ya. Itulah beberapa fitur yang ada pada Google Colab. Nah, jadi untuk Google Colab ini memiliki beberapa kelebihan ya, diantaranya dia mempunyai library yang lengkap. Lalu Google Colab ini sendiri berbasis cloud sehingga tidak akan memakan memori komputer kita. Selanjutnya, ini akan Google Colab ini akan mempermudah proses kolaborasi dengan tim, dan juga Google Colab ini dikatakan bahwa mempunyai GPU dan TPU yang dapat diakses secara gratis ya. Baik, itulah penjelasan mengenai Google Colaboratory atau biasa disebut dengan Google Colab. Nah, kesimpulannya untuk Google Colab ini sendiri merupakan sebuah executable dokumen yang bisa dimanfaatkan guna menyimpan, menulis, dan membagikan program yang sudah ditulis pada Google Colab yang ada di drive kita masing-masing ya. Nah, lalu Google Colab ini digunakan untuk menjalankan program Python, biasanya untuk keperluan machine learning, data mining, maupun image processing tanpa perlu melakukan proses instalasi maupun konfigurasi library. Nah, jadi nanti untuk kedepannya di next video kita akan mempelajari beberapa ilmu mengenai data mining maupun machine learning dan image processing di dalam Google Colaboratory menggunakan bahasa Python ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.